ketika pemain bintang di Persib belum bersinar, dia belum bisa beradaptasi dengan skema dari Bojan Hodak. Tapi sorry itu saya tidak lama pasti. Satu putaran, kalau tidak, lo tahu sendiri lah. Persib tuh pasti cepat banget menjual pemain atau meminjamkan dan menggantinya. Ada Malis saja. Kita lihat, dia redup. Begitu dipegang Bojan Hodak, dia seperti balik lagi. Seperti ada Malis yang kita kenal waktu masih di tim nasional. Dan bahkan dia sempat dipanggil tim nasional juga kemarin kan. Nah, peran Tom Hai juga kemarin agak ke depan ya? Iya. Lebih kayak hampir jadi second striker kemarin dia. Berapa kali, tapi memang kelasnya beda sih. Kelasnya beda emang Tom Hai. Cara dia ngumpan, visi bermain dia emang beda banget ya. Mungkin ini ya, Persib tuh butuh striker yang apa? Pelari. Yang pelari. Greget. Nomor 9 banget sih. Gitu. Andrew Jung nomor 9 banget itu. Nggak, kalau Andrew Jung nggak perform kan nggak ada tuh. Iya sih. Tambahan lagi ya. Kenapa? Ramon belum ya. Itu dia, Ramon belum dapat itunya, dapat performa terbaik ya. Kalau ketergantungan Andrew Jung bahaya juga buat Persib. Ya amit-amit ya. Kalau dia nggak cedera sih aman di depan. Ya kalau nggak. Karena William Barros dia posisinya lebih ke sayap dan dia pergerakannya lebih dinamis ya. Itu kalau gue perhatiin ya, salah satu kehebatan dari William Barros, salah satu kelebihannya adalah pergerakan tanpa bolanya yang gila itu dia. Kayak Fadli dong. Tapi emang benar-benar lapangan tapi. Mentornya beliau. Kan kita cuma ngikutin suhu doang. Guru kencing berdiri, berarti gurunya cowok. Nggak boleh jongkok ya. Nggak boleh jongkok. Iya, tapi kalau ngelihat William Barros ini berarti memang akhirnya Persib bisa menemukan pengganti Ciro Alves yang tepat sih. Jadinya ya gue ngelihat memang bisa tertutupi sama William Barros ini. Selain juga jago asis, tapi juga tajam di depan gawang lawan. Iya, benar. Kalau Ramon Tangki, ini kayaknya masih belum hoki ya. Apa sih yang bikin dia belum cetak gol? Apa karena memang pure hoki? Karena kemarin kita lihat juga dia punya peluang. Dan gua lihat kemarin dia ada satu kasih umpan ke kotak penalti dari sayap. Artinya menurut gua, ketika dia mengalami deadlock, dia bisa kok mencair ke sebelah kiri atau ke kanan lebih dinamis gitu, dan dia juga berkontribusi atas proses terciptanya gol, bisa kasih passing, bisa ya kasih assist lah. Ini juga harus dia lakukan kalau dia mau bertahan dan terus diberikan kepercayaan oleh Boyan. Iya kan sekarang kerjaannya dia itu bukan hanya cetak gol tapi memberikan tekanan ke pertahanan lawan, ke back lawan. Entah jadi pemantul atau apapun itu. Tapi yang pasti memang dia cuma belum beruntung aja sih. Tinggal nunggu waktunya. Kemarin udah nyetak gol sebenarnya, dianulir VAR. Ya kan sebenarnya udah tinggal nunggu waktu. Teman-temannya pun satu tim, gue juga salut juga ya. Berarti ini memang secara chemistry, secara kesulitan tim sudah menyatu tim ini. Dukung banget si Ramon Tangki. Ketika gagal mereka menghibur Ramon Tangki. Enggak cuma 1-2 pemain tapi semua elemen tim gitu ya. Plus juga Bojan Hodak selalu membesarkan hati Ramon Tangki karena dia nggak mengkritik Ramon Tangki tapi membela di depan publik. Itu kan pelatih yang memang elegan ya, maksud gue untuk bisa membangkitkan lagi kualitas yang dimiliki oleh pemainnya. Dia tahu betul Ramon Tangki ini punya kualitas, cuma belum nemu aja waktunya. Sayangnya selalu kurang beruntung ya. Sekarang kalau yang namanya striker kan memang hitungannya gol ya. Cuma kan peran di dalam tim juga kan yang dilihat sama Bojan Hodak ada banyak faktor juga. Ini mungkin akhirnya bisa jadi dipertahanin atau di putaran kedua nanti apakah dipinjemin kita nggak tahu. Mungkin pada figure sedikit berbeda nih ya. Persib tuh musim ini menjual hampir semua pemain bintang yang membawa mereka Scudetto lagi. Juara ya tahun lalu. Bapak punya podcast khusus Serie A ya? Iya. Back to back juara kan. Nah, mendatangkan pemain yang bagus. Kemudian dia dari Liga Kamboja top scorer, dia dari Arema, dia asis terbanyak, cetak gol terbanyak. Tapi kita harus lihat juga dari sisi lain bahwa Bojan Hodak ini pelatih yang suka merubah cara bermain seseorang. Betul. Dari bek kanan jadi bek kiri misalnya. Dari bek kanan jadi defensive midfielder. Dari defensive midfielder menjadi attacking midfielder. Dan itu dibutuhkan adaptasi dan kerja keras dari pemain. Jadi kalau gue lebih suka melihat hal positif ketika pemain bintang di Persib belum bersinar, dia belum bisa beradaptasi dengan skema dari Bojan Hodak. Tapi sorry itu saya tidak lama pasti. Satu putaran, kalau tidak, lo tahu sendiri lah. Persib tuh pasti
cepat banget menjual pemain atau meminjamkan dan menggantinya. Jadi waktu mereka hanya di putaran pertama. Karena persaingan di internal ketat plus tekanan juga tinggi. Betul. Ada Malis saja. Kita lihat dia redup. Begitu dipegang Bojan Hodak, dia seperti balik lagi. Seperti ada Malis yang kita kenal waktu masih di tim nasional ya. Dan bahkan dia sempat dipanggil tim nasional juga kemarin kan. Dia bermain dengan bagus di role barunya sebagai attacking midfielder. Eliano, siapa nyangka dia main bagus di back kanan? Nggak ada yang nyangka. Back kiri. Dia bagus, maksudnya jadi back gitu, jadi bagus. Kemudian, nah ini William Barros sama Ramon Tanque ketika di tim sebelumnya kan selalu berada di striker number 9. Sekarang diputer ke sayap, diputer ke second striker sebagai trequartista, bisa atau enggak. Nah itu tergantung pemainnya. Jadi gue rasa semua pemain yang datang di Persib Bandung bagus, hanya saja balik lagi ke mereka. Bisa nggak adaptasi dalam satu putaran? Kalau nggak, out pasti. Ya, karena tentu saja Boyan punya skema yang berbeda dengan klub mereka terdahulu gitu. Mereka harus cepat adaptasi. Tapi kalau si Ramon Tanque ini kan dia punya postur yang kuat ya. Dia kuat untuk melindungi bola. Dia artinya bisa menjadi decoy, bisa jadi pemantul. Kadang-kadang mungkin nggak harus cetak gol. Kalau dia bisa mancing atau narik back lawan, lalu second strikernya bisa nusuk dan cetak gol, ini juga bisa dilakukan. Dan kalau kita berkaca pada Persib musim lalu, semua pemain di second line juga bisa cetak gol gitu. Bahkan top scorer mereka adalah Tyrone Del Pino yang bukan striker murni atau bukan pemain nomor 9. Dan mungkin kalau kita lihat juga misalnya dulu-dulu di Prancis waktu mereka juara dunia mereka punya Guy Varts. Apakah subur? Enggak juga. Tapi dia pandai gitu untuk mengacak-acak posisi lini pertahanan sehingga second line bisa masuk dan cetak gol gitu. Karena ini sebenarnya bisa dilakukan. Bapak presenter ya? Bagus itu tadi. Iya benar-benar. Tapi emang itu salah satu ini ya dari segi taktikal ya memang pemainnya dibutuhkan sebenarnya. Enggak. Jadi striker itu sekarang bukan hanya tugasnya mencetak gol, tapi memberikan pressure ke area pertahanan lawan. Itu untuk membantu mungkin rekan lainnya bisa mencetak gol. Jadi nggak semata-mata urusan cetak gol doang. Walaupun memang striker itu dilihatnya dari cetak gol. Nah itu kan penilaiannya pasti akan beda-beda dari pelatih. Kalau misalnya memang Ramon Tanque ini benar nggak bisa cetak gol sampai putaran pertama, berarti ini striker tumpul. Itu harus aja ukurannya. Ukuran itu aja. Masa iya lu putaran pertama 1 gol aja nggak bisa nyetak? Ibaratnya gitu. Mau di Super League kayak mau di AFC Champions League tuh lu dapat menit bermain kok. Dikasih gitu. Lumayan lagi menit bermainnya nggak sedikit lah gitu. Jadi memang ya tinggal bagaimana pemainnya bisa memulihkan lagi sentuhan terbaiknya ataupun mental dia sih. Sebenarnya ini pasti gue yakin si Ramon Tanque ini mentalnya terganggu juga gitu loh. Biar bagaimanapun gitu pasti dia agak resah gitu di dalam dirinya. Kok gue nggak bisa cetak gol. Nah yang tadi gue bilang timnya ini juga suportif banget para pemain dari pelatih untuk mendukung dia agar tidak jatuh mentalnya. Nah ini yang gue salut juga dari Persib sekarang. Betul, gitu. Ini penting ya. Dan Andre Jungnya lagi tajam lagi. Iya, Andre Jung pesaingnya tambah was-was. Belum lagi William Barrosnya juga tajam gitu loh. Makanya dia pasti was-was sebagai pemain profesional kan pasti ingin membuktikan yang terbaik ya di atas lapangan. Ya itu pasti akan ada imbasnya juga lah. Apalagi kemarin momentum Persib bisa melakukan comeback ini kan awalnya dari gol yang diciptakan oleh Andrew Jung ya. Tapi kalian melihat Andrew Jung ini udah sesuai ekspektasi belum? Iya. Iyalah. Ini cari-cari Persib ini. Oh ya, at least bisa melupakan David da Silva lah. Oh udah ada gitu striker ini. Oke. Nah kalau misalnya kita sepakat bahwa salah satu kunci keberhasilan Persib Bandung adalah Boyan Hodak yang sangat jenius dalam melakukan pergantian pemain, taktikal yang bagus gitu dengan timing yang tepat. Tapi secara kerangka utama tim, kalian melihatnya gimana dari belakang sampai ke depan? Artinya gini, ada pos-pos yang mungkin dinamis, bisa diganti-ganti, tapi kerangka utamanya mungkin kalau gue inget dulu zamannya Mourinho pegang Chelsea juara 2014-2015 itu dia bilang ada 7 pemain yang tidak tergantikan di tim gue, termasuk Ivanovic, terus Diego Costa, Lampard gitu-gitu. Yang lainnya masih bisa gue bongkar-bongkar, tapi 7 ini nggak tersentuh dia bilang gitu. Dan itu adalah the winning team dia. Nah di Persib kalian melihat kerangka utamanya siapa aja sih? Kalau gue pasti di kiper udah Teja ya, ada pasti Teja. Kemudian di lini belakang itu yang menjadi salah satu kunci adalah Julio Cesar atau Federico Barba. Federico Barba sih. Federico Barba itu kalau misalkan dia nggak cedera ataupun nggak sakit, dia harusnya tetap selalu menjadi pilihan utama. Kemudian di lini tengah, Mark Klok memang tidak tergantikan. Terus dari sisi sayap ini yang sering diganti sama Coach Bojan Hodak. Jadi memang
menurut gue 3 pemain itu sih yang sekarang menjadi kerangka utama. Kalau lini depan, William Barros tuh nggak tergantikan. Udah tinggal 4 pemain itu sih. Selebihnya banyak sekali sering diutak-atik sama Coach Bojan Hodak. Termasuk Eliano Reinders malah jadi andalan sekarang. Salah satu kerangka utama, mau dia ditaruh di kanan, ayo. Di kiri, ayo. Di depan sebagai winger, ayo. Jadi memang pemain yang... Ayoan anaknya. Ayoan anaknya, bener. Terima aja. Kita dong, ya. Disuruh main di mana, diterima aja gitu loh. Yang penting dia juga dapat menit bermain dan tambah mengasah skillnya dia. Gitu. Mas Tio belum ngajak-ngajak, padahal kita ayoan anak. Ini teman yang lain juga siap. Ayoan nggak sih? Ayoan juga kan? Ayoan. Sama kita tos sama Eliano Reinders. Oh, salat bareng. Iya. Udah. Benar juga. Maghrib aja berarti ya. Ini asar nggak kekejar soalnya. Menurut Mas Tio gimana? Kalau gue pribadi itu tim yang tadi malam tuh udah tim terbaik ya. Jadi tanpa Barba. Tanpa Barba, kecuali Barba. Jadi itu udah tim terbaik. Kalau ada Barba, mungkin itulah menjadi backbone-nya Persib Bandung. Karena gue lihat banget tuh nafsunya Bojan Hodak tuh. Ngomong nafsunya biasa aja dong ke gue gitu. Nafsu banget di ACL maksudnya. Jadi di ACL tuh dia sangat pengen banget lebih bagus dari tahun lalu. Karena sepertinya tahun lalu tuh nyesel. Baru serius di 3 pertandingan terakhir. Tapi peluang Persib udah susah. Meskipun menang lawan City Sailor, tapi kita tetap nggak lolos. Gitu. Jadi kayaknya dibayar dengan tahun ini. Persib mau serius tampil dengan materi terbaik. Kalau backbone, susunan terbaik ya semalam, kecuali Barba. Jadi kayaknya itu. Tak tergantikan ya. Karena Tom Haya main di situ kan. Terus Teja Bartes, gue ngomong Teja Bartes. Kecil tapi top ya kan. Dibanding depannya William Mbappe. William Mbappe. Jadi oke lah gitu. Oke. Kalau menurut teman-teman gimana untuk backbone-nya Persib Bandung, pemain-pemain yang memang tidak tergantikan dan menjadi kerangka utama dari Persib Bandung, yang di luar posisi lain yang sering dinamis ya digonta-ganti oleh Bojan Hodak. Boleh ikutan join diskusi. Terus, dan subscribe. Itu dia. Di atas kertas. Jangan lupa juga. Jangan lupa juga. Bapak pembela ini. Jangan gitu dong. Jangan lupa juga tes Pro TV. Rais Adnan Channel. Kayak ngomongnya lebih kenceng nih. Bagus. Ini tahu situasi. Sopan. Gitu emang. Aduh. Gue ultras. Oke. Ini kita akan dukung terus ya, dan kita kawal terus bagaimana perjalanan Persib Bandung di ACL2 untuk bisa menang terus. Mudah-mudahan bisa lolos ke perempat final, karena belum lolos ini ya, walaupun dengan kemenangan luar biasa kemarin. Masih butuh 1 poin lagi untuk memastikan lolos. Tapi kalau misalnya mau jadi juara grup, tentu harus lebih dari itu ya. Bisa 1 kali menang 1 draw atau apapun. Nah, karena Persib, Dewa United ketika di luar mewakili Indonesia, kita dukung terus. Kita ke dalam negeri ini. Persib Bandung nanti akan kembali ke Super League setelah FIFA Matchday ya. Berarti ya. Betul. Berarti ya. Gimana kalian melihat mereka mempertahankan momentum yang bagus ini supaya nggak turun gitu loh? Minggu ini masih main ya? Enggak, udah FIFA Matchday. FIFA Matchday tanggal 10. 20-an berarti sampai 18. Iya. Lawannya apa ya nanti ya? Lawan Dewa. Lawan Dewa benar, lawan Dewa. Seru nih. Iya. Sebelum pasti... lawan itu dong berarti, sebelum lawan Lion City Sailor. Ya, selalu Lion City Sailor. Jadi tanggal 26 ya. Iya. Dewa juga tanggal 26. Ya. Baru terakhir nanti lawan Bangkok ya di kandang Persib ya di GBL. Oke, menurut Mas Tio gimana? Kembali rotasi. Jadi rotasi. Jadi kalau Bojan Hodak tuh udah tahu betul siapa pemain-pemain yang jarang dapat menit bermain di Liga Champion Asia tuh, ACL tuh bisa bermain di Super League. Nah, ini sebetulnya tuh Ramon Tanke ini harus bisa menemukan ketajamannya sebelum Desember. Kalau dia mau bisa mengambil hati bobotoh dan juga manajemen. Jadi harus juga pandai meramu supaya tidak terbaca. Karena kan memang tujuan awal merombak tim di awal musim ini adalah Bojan Hodak tidak mau terbaca oleh pesaing-pesaingnya kan. Karena semua sudah tahu, Bojan Hodak seperti ini nih. Dia bongkar tuh pemain. Nah, ini salah satu cara lah dia untuk bisa berotasi. Karena gue melihat
bohong lah kalau Bojanodak nggak serius juga di Super League. Ya. Iyalah. Pasti dengan materi seperti ini peluang besar juara tuh besar banget. Meskipun kita lihat Borneo gacor, Persija bagus, tapi kan dia masih panjang. Ya. Dia fokus dulu sama ACL tuh nih sampai titik keringat penghabisan. Kalau bisa insya Allah sampai final lawan wilayah Barat atau di wilayah sebelahnya, itu bagus. Tapi kalau enggak kan, at least sudah berjuang maksimal nih. Lolos grup aja, alhamdulillah nih. Udah kemajuan. Nah setelah itu selesai, baru fokus ke Super League kalau gue lihat. Karena kita lihat pasti Dewa punya motivasi untuk memperbaiki performa mereka di Super League.